Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Didi Fozies dengan NIM C01191093. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis lainnya. Yang pertama adalah keterampilan rangsang Meiningen. Langkah-langkah klinis pemeriksaan tanda rangsang Meiningen yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang tanpa bantal. Selanjutnya yaitu tempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien yang sedang berbaring. Tangan kanan berada di atas dada pasien. Rotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pasien sedang dalam keadaan rileks. Tekukan atau fleksikan kepala pasien secara pasif dan usahakan agar dagu mencapai dada. Selanjutnya itu interpretasi hasil pemeriksaan kaku kuduk. Dalam keadaan normal, kaku kuduk negatif. Kaku kuduk dikatakan positif apabila terdapat tahanan atau dagu tidak dapat mencapai dada. Meningismus apabila pada saat kepala dirotasi ke kiri ke kanan dan difleksikan terdapat tahanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Kernig sign. Pasien berbaring terlentang, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Fleksikan salah satu paha pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat. Ekstensikan tungkai bawah sisi yang sama pada persendian lutut sampai membuat sudut 135 derajat atau lebih. Interpretasi hasil Kernig sign yaitu Kernig sign negatif apabila ekstensi lutut mencapai minimal 135 derajat. Kernig sign positif apabila tidak dapat mencapai 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Lakukan hal yang sama untuk tungkai yang sebelahnya dan interpretasikan hasilnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 1. Pasien berbaring terlentang tanpa bantal kepala. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya letakkan tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan di atas dada. Kemudian lakukan fleksi kepala dengan cepat ke arah dada pasien sejauh mungkin. Lakukanlah interpretasi. Brudzinski 1 negatif bila pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut. Brudzinski 1 positif apabila terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai pada sendi lutut. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 2. Pasien berbaring terlentang, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya fleksikan satu tungkai pada sendi lutut. Kemudian secara pasif lakukanlah fleksi maksimal pada persendian panggul. Sedangkan tungkai yang satu berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Selanjutnya interpretasi hasil Brudzinski 2 positif apabila tungkai yang dalam posisi ekstensi terjadi fleksi involunter pada sendi panggul dan lutut. Brudzinski 2 negatif apabila tidak terjadi apa-apa. Lakukanlah hal yang sama untuk tungkai yang satunya. Interpretasikan hasil pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan Brudzinski 3. Pasien berbaring terlentang, pemeriksa berada kanan pasien. Lakukanlah penekanan pada kedua os zigomatisku kiri dan kanan dengan penekanan ibu jari pemeriksa. Interpretasi hasil Brudzinski 3 positif apabila terjadi fleksi involunter kedua ekstremitas superior pada sendi siku. Negatif apabila tidak terjadi apa-apa saat penekanan os zigomatikus. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 4. Pasien berbaring terlentang,
Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya, lakukanlah penekanan pada sifisis os pubis dengan tangan kanan pemeriksa. Interpretasi hasil Bruschinski 4 yaitu positif apabila terjadi fleksi involuntar kedua tungkai pada sendi lutut. Negatif apabila tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, keterampilan pemeriksaan fontanel. Langkah-langkah yang pertama yaitu inspeksi daerah kepala. Lakukanlah penilaian pada bagian kepala antara lain molase yaitu tulang tengkorak yang saling menumpuk pada saat lahir, asimetris atau tidak. Ada tidaknya kakup substernum atau edema di kepala lunak atau tidak berfluktuasi. Batasnya tegas dan menyeberangi sutura dan akan hilang dalam beberapa hari. Ada tidaknya sefal hematom yang terjadi sesaat setelah lahir dan tidak tampak pada hari pertama karena tertutup oleh kaput. Akan hilang akan waktu 2-6 bulan. Ada tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya vena yang menghubungkan jaringan di luar sinus dalam tengkorak. Batasnya tidak tegas. Palpasi kepala yaitu pemeriksa melakukan palpasi sepanjang garis sutura dan fontanel pada saat bayi duduk dan tenang. Pemeriksa menilai ukuran lebarnya dan pemeriksa frontanel bayi normal adalah datar atau sedikit cekung dan berdenyut. Dan bayi normal dapat memperlihatkan penonjolan frontanel saat menangis atau berbaring. Frontanel anterior berbentuk segi 4 dan umumnya berdiameter 5 cm dan fontanel posterior berbentuk segitiga dan berdiameter sekitar 1,225 cm dan sutura yang berjarak lebar mengindikasikan bayi preteram. Sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup atau sebelum masanya disebut cranium synostosis. Pemeriksa menilai penonjolan atau cekungan. Frontanel yang menonjol mengindikasikan peninggian tekanan intrakranial atau TIK pada bayi, misalnya pada meningitis atau hidrosefalus. Frontanel yang cekung menunjukkan keadaan dehidrasi. Apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup? Fontanel anterior umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-8 minggu. Fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Selanjutnya, pemeriksaan keterampilan sindroma jebakan. Langkah klinis pemeriksaan sindroma jebakan yaitu pemeriksaan nervus medianus. Tinel test. Pemeriksa melakukan penekanan pada pertengahan ligamentum carpi transversum. Interpretasi hasil tinus test positif jika timbul nyeri yang menjalar dari tempat penekanan hingga ke daerah sesuai inervasi nervus medianus. Jari 1, 2, 3, dan setengah jari 4. Selanjutnya pemeriksaan Pallen test. Pemeriksa melakukan hiperfleksi pada pergelangan tangan dengan mempertemukan kedua punggung tangan atau dorsum manus. Interpretasi hasil Pallen test itu jika timbul nyeri yang menjalar sesuai inervasi maka nervus medianus berarti Pallen test positif, yaitu terdapat penekanan nervus medianus pada kanalis carpi atau carpal tunnel. Pemeriksaan sensibilitas. Pasien diminta untuk menutup mata, kemudian melakukan pemeriksaan sensibilitas pada jari 1, 2, 3, dan setengah jari 4 pada bagian peler manus dengan menggunakan jarum.
Selanjutnya yaitu selanjutnya interpretasi hasil pemeriksaan sensibilitas. Terdapat gangguan sensibilitas jika subjek merasa kurang merasa atau tidak sama sekali, atau hipestesi atau anestesi. Pemeriksaan nervus ulnaris, pemeriksaan Tinos test. Pemeriksa melakukan penekanan pada sulcus nervus ulnaris, yaitu bagian posterior epicondylus humeri atau ulcus ulnaris. Interpretasi hasil Tinos test. Jika terdapat jebakan nervus ulnaris pada daerah tersebut, maka akan timbul nyeri yang dirasakan berpangkal pada tempat penekanan dan menjalar sepanjang perjalanan nervus ulnaris, yaitu sebelah medial lengan bawah hingga setengah jari 4 dan 5. Tinos test positif. Pemeriksaan Tinos test secara lain. Tinos test dapat juga dilakukan dengan melakukan penekanan pada tepi lateral os pisiformis atau buens canarol. Interpretasi hasil Tinos test. Jika terjadi jebakan nervus ulnaris pada daerah glans kanan, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar dari tempat penekanan hingga ke jari 5 dan setengah jari 4. Tinos test positif. Pemeriksaan sensibilitas. Pasien diminta untuk menutup mata, lalu melakukan pemeriksaan sensibilitas pada tepi ulnar telapak tangan atau hipotenar, setengah jari 4 dan 5 dengan menggunakan jarum. Selanjutnya pemeriksaan nervus radialis, pemeriksaan Tinos test. Pemeriksa melakukan ketukan pada bagian proksimal nervus radialis di dorsal lengan bawah. Interpretasi hasil Tinos test. Jika terjadi jebakan nervus radialis pada daerah tersebut, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar dari tempat penekanan hingga ke dorsum manus sesuai dengan inervasi nervus radialis. Selanjutnya pemeriksaan sensibilitas. Sambil pasien menutup mata, lakukanlah pemeriksaan sensibilitas pada kulit lengan bawah bagian posterior dan kulit bagian lateral dari dorsum manus. Selanjutnya pemeriksaan nervus sciatica atau nervus ischiadicus. Pemeriksaan Lavex test. Pasien berbaring pada meja pemeriksaan dengan kedua tungkai diluruskan atau diekstensikan. Kemudian mengangkat tungkai subjek sambil mempertahankan lutut tetap lurus. Pada orang normal, subjek tidak merasakan nyeri hingga tahanan suhu 37 derajat. Interpretasi hasil pemeriksaan. Jika pasien merasakan nyeri yang menjalar dari bokong hingga ke tungkai sesuai dengan inervasi nervus ischiadicus sebelum mencapai 70 derajat, dikatakan Lavex test positif, yang biasanya didapatkan pada penderita herniasi meniskus E5, E1 atau S2. Langkah klinik pemeriksaan fisik khusus nyeri punggung bawah. Pemeriksaan tes Patrick. Tempatkan tumit atau malleolus atau eksterna pasien yang sakit pada lutut tungkai lainnya. Lakukanlah penekanan pada lutut yang difleksikan. Selanjutnya interpretasi hasil tes Patrick. Akan timbul nyeri pada sendi panggul ipsilateral pada saat dilakukan penekanan pada lutut yang difleksikan tersebut. Selanjutnya pemeriksaan tes kontra Patrick. Lipat tungkai pasien yang sakit dan indorotasikan secara adduksi.
Lakukanlah penekanan sejenak pada lutut tungkai tersebut. Selanjutnya, interpretasi hasil akan timbul rasa nyeri pada garis sendi sakroiliaka bila di situ terdapat suatu keadaan patologis atau artritis, baik berupa nyeri yang menjalar sepanjang tungkai maupun yang terbatas pada daerah gluteal atau sakral saja. Selanjutnya, pemeriksaan tanda Spostek atau Spostek signs. Pemeriksa menjelaskan maksud tujuan pemeriksa kepada pasien. Pemeriksa mengidentifikasi titik di mana akan dilakukan ketukan. Titik 1 di bawah prosesus zygomaticus ostemporal di depan telinga. Titik 2 pertengahan antara arcus zygomaticus dan sudut mulut. Dilakukan ketukan pada titik tersebut. Interpretasi hasil Spostek sign, respon yang didapatkan berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas atau sudut mulut, maksimal jika terdapat kontraksi pada daerah frontal wajah, otot sekitar mata, dan pipi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.